bapaknya mancung, anaknya juga mancung, betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik, gitu. Paham ya? Nah, tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi, itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, Inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Yang berasal dari Allah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, mari kita bertekad di hari baru ini, di kesempatan hidup yang masih diberikan semesta kepada kita. Kiranya kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Kiranya mereka senantiasa hidup berbahagia dan kita ikut berkontribusi menjadi pembahagia bagi mereka. Seandainya hari ini masih banyak perilaku kita, tindakan kita yang menyakiti makhluk manapun, mari kita segera hentikan. Jangan terus-menerus menciptakan sebab buruk yang menyebabkan kita menuai akibat buruk. Segala puji hanya milik Allah, Zat Tunggal, energi universal tanpa batas, yang meliputi seluruh kosmik, meliputi seluruh makhluk, bahkan dia sendiri mengalir sebagai daya kehidupan bagi semua makhluk termasuk diri kita sendiri. Dan kita bersyukur hari ini kita masih dialiri daya semesta sehingga tubuh ini menjadi berwibawa, berharisma. Dan saat ini kita masih merasakan kemewahan yang luar biasa. Bisa melangkahkan kaki itu kemewahan. Bisa mengangkat tangan itu kemewahan. Bisa merasakan air saat cuci tangan itu kemewahan. Bisa merasakan hembusan angin saat ini adalah kemewahan. Bisa merasakan suara-suara yang masuk di telinga kita adalah kemewahan. Dan pada saatnya semua kemewahan ini akan dicabut. Dan nanti tubuh kita tidak bisa merespon semuanya. Hanya seonggok daging yang tidak berarti apa-apa, yang siap diasingkan oleh tetangga kita. Karena tubuh ini setelah ditinggalkan Allah menjadi sangat menjijikan. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akan rasakan kehadirannya. Dia meliputi diri kita, dia lebih dekat kepada kita melampaui urat nadi leher kita. Dia adalah daya yang sekarang sedang memberikan kekuatan kepada kita. Perasaan keterpisahan dengan dia mari kita buang jauh-jauh. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu membersamai kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita tanpa syarat. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Kiranya kajian kita hari ini menjadi energi baru, pemahaman baru yang bisa memberantas semua kebodohan kita, keserakahan kita. Karena itu adalah racun-racun yang telah menjadikan kehidupan kita penuh dengan penderitaan. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Naluri manusia yang berkuasa biasanya ingin mempertahankan kekuasaannya. Apalagi ketika dia merasa kekuasaannya telah membuat dia berada di zona nyaman. Maka hampir semua manusia
yang berkuasa di semesta ini akan mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan suatu sistem. Dan sistem itu bisa saja sebuah konspirasi, di mana dengan sistem itu dia akan membungkam semua manusia lain yang dianggap menjadi penghalang untuk melanggengkan kekuasaan. Makanya ada yang namanya teori konspirasi. Yang gampang untuk terjebak teori konspirasi adalah orang-orang yang sudah kehilangan daya kritis berpikirnya, sudah kehilangan daya kreatif di dalam pola pikirnya. Manusia-manusia robot biologis yang setiap hari sibuk menjalankan rutinitas yang dianggap kebenaran, padahal itu hanyalah kebohongan yang diulang-ulang oleh teori konspirasi, dan itu telah membungkam semua manusia. Sehingga tidak heran ya, berita-berita tentang orang-orang yang seolah-olah sudah menjalankan kebenaran, tetapi perilakunya jauh dari harapan masyarakat, bahkan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan hari ini kita mendengar di tempat ini ada sejumlah santri yang kemudian dimakan oleh gurunya sendiri. Di tempat itu ada sekelompok santri yang dimanfaatkan oleh katanya ustadznya sendiri. Luar biasa ya. Bahkan ada berita bagus, seorang mahasiswi kemudian kesurupan dan ditolong oleh seseorang, dan kemudian saat dia kesurupan kemudian dinodai kehormatannya oleh orang yang setiap hari menjalankan rutinitas. Bahkan saking rutinnya ya, keningnya saja sampai hitam, saking rutinnya itu. Itu karena sujudnya cuma fisiknya saja, tidak melibatkan jiwa, tidak melibatkan batin. Itulah manusia-manusia yang disebut dengan robot biologis, menjalankan rutinitas tetapi tidak berdampak sama sekali untuk membangun akhlak, membangun kesadaran. Dan yang semacam ini kok jumlahnya semakin hari semakin banyak. Inilah keberhasilan teori konspirasi yang telah membungkam setiap manusia menjadi bodoh, hilang daya kreatif, hilang daya kritis, sehingga menganggap apapun yang dilakukan dia seolah-olah kebenaran, padahal itu adalah ciptaan dari teori konspirasi itu. Dari mereka yang takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan berkah dari kekuasaannya, karena mereka sudah berada di zona nyaman. Apalagi kalau penjajahan itu dilakukan atas nama agama dan Tuhan, itu paling mudah. Sebut saja ini kata Tuhan, ini sebut saja kata Nabi, sebut saja kata Rasul, walaupun tidak masuk akal, orang yang kehilangan daya kritisnya, daya kreatifnya, pasti akan melakukannya seolah-olah dia sudah menjalankan kebenaran. Oleh karena itu, hari ini saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang terpilih, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini di rumahnya masing-masing. Karena hari ini saya akan mencoba menodai keperawanan Al-Quran. Jadi kita nodai sedikit keperawanan Al-Quran ini, karena sampai sekarang Al-Quran ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh aja bagian luarnya, dibaca oleh banyak orang, tetapi esensinya, kedalaman maknanya hampir tidak pernah disentuh. Oleh karena itu kajian hari ini sangat berbahaya, karena akan membuat seseorang menjadi sadar akan dirinya bahwa selama ini dibungkus oleh ilusi-ilusi palsu, sehingga dia selama ini tidak sadar
kalau dirinya itu sudah kehilangan jati diri yang asli. Itu bahayanya. Setelah mendengarkan kajian saya, maka para sahabat akan menjadi sadar, sehingga akan bangkit dari ilusi dan memasuki dunia baru, yaitu dunia kesadaran. Sudah siap? Oke. Makanya judulnya saja menyeramkan ya. Hidangan langit dan kemenangan. Kalau berbicara langit di Quran, hati-hati ya. Karena kita ini otak kita ini sudah terlalu banyak informasi, terutama informasi yang destruktif, informasi yang terdistorsi, informasi yang bukan sebenarnya. Tapi karena seringnya informasi masuk dalam proses repetisi, bahkan informasi itu sudah masuk di long term memory kita, ya, masuk ke memori jangka jauh, jangka panjang, yaitu alam bawah sadar kita, dan seolah-olah itu sudah menjadi kebenaran. Perhatikan ya, bumi kita ini di alam semesta yang sangat luas, bentuknya itu kan bulat. Dan kita ini ada di permukaan bumi. Betul nggak? Jadi kalau bumi bentuknya bulat, kadang-kadang ada yang di atas, kadang-kadang yang di bawah. Ada yang di sini, ada yang di sini, di permukaan bumi. Betul? Ya. Kalau kita menuju kata langit, biasanya menunjuknya ke atas. Betul nggak? Padahal kan sebetulnya bumi ini bulat. Berarti ada dong yang sekarang sedang di bagian bawah, nunjuknya kemana? Ke bawah. Jadi konsepsi tentang langit secara fisik sebetulnya nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Bahkan dalam fisika, dalam astronomi, yang ada itu adalah bumi ini dibungkus oleh ruang kosong. Yang ada tuh bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar planet. Bumi ini dibungkus oleh ruang kosong antar bintang. Paham ya? Jadi kalau di Quran ada kata-kata langit, yang dimaksud itu adalah alam tinggi. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, itu maksudnya adalah alam rendah. Gitu. Jadi langit dan bumi itu pahami sebagai alam tinggi dan alam rendah. Jadi hidangan dari langit artinya bukan hidangan dari atas, tapi hidangan yang berasal dari alam-alam tinggi. Hidangan yang berasal dari frekuensi-frekuensi yang tinggi. Hidangan yang berasal dari getaran vibrasi dari alam-alam yang tinggi. Jadi hidangan dari langit itu yang dimaksud di dalam kitab suci adalah hidangan yang berasal dari alam tinggi. Nah, kenapa begitu? Karena tubuh kita ini terdiri dari dua unsur secara global. Satu, unsur fisik, yaitu tubuh kita. Yang kedua, unsur metafisik yang tidak kelihatan, tetapi ada, eksisten. Dan itu yang membuat tubuh kita jadi berdaya. Yang sering disebut dengan tubuh metafisik. Yang intinya ada tubuh spiritual, ada tubuh intuisi, ada tubuh mental, ada tubuh energi. Itu semua terangkum dalam tubuh metafisik. Sering disebut dengan jasmani dan ruhani. Paham sampai di sini? Ya? Nah, kalau jasmani kita perlu nutrisi, karena jasmani kita terbuat dari sel-sel tubuh, dan setiap sel itu perlu nutrisi. Nah, karena sel ini bersifat fisik, maka sel ini perlu nutrisi yang bersifat fisik. Paham ya? Nah, coba kalau kita makan sehat setiap hari, sel-sel tubuh kita menjadi sehat. Ya, akibatnya apa? Sel-sel tubuh yang sehat, dia akan bisa mempertahankan hidup lebih lama lagi. Makanya orang menjadi panjang umurnya. Kita olahraga, kita berjemur, ya, di bawah terik matahari, supaya semua mineral-mineral yang dibutuhkan oleh sel dipenuhi. Kalau selnya sehat, tubuhnya sehat, maka tubuh ini memiliki harapan hidup jauh lebih lama. Tetapi jangan lupa bahwa kesehatan itu bukan hanya di aspek fisik.
Karena tubuh kita ada yang metafisik. Oleh karena itu maka kita perlu juga nutrisi-nutrisi yang berasal dari alam-alam metafisik yang namanya alam tinggi. Nah, karena tubuh fisik ini terbuat dari unsur-unsur yang berasal dari bumi, maka tubuh fisik ini cukup dipenuhi oleh semua unsur yang berasal dari bumi. Paham ya? Nah, tubuh yang ruhani, tubuh yang metafisik itu bukan berasal dari bumi. Dia berasal dari alam tinggi. Otomatis dia harus mendapatkan nutrisi yang berasal dari alam yang tinggi. Makanya jangan heran kalau di Quran surat Ar-Rahman sering saya ulang-ulang, Allah menyatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Jadi ternyata Allah itu menciptakan matahari juga ada dua. Satu matahari jasmani, satu matahari ruhani. Matahari jasmani ya terbitnya dari timur. Tapi matahari ruhani terbitnya dari barat. Jadi timur dan barat itu pasangan. Timur itu simbol dari aspek jasmani, sedangkan barat simbol dari aspek ruhani. Makanya ada kata-kata yang sering kita dengar. Kiamat itu salah satu tandanya adalah matahari terbit dari barat. Kiamat apa? Kiam itu artinya bangkit. Artinya kebangkitan ruhani akan terjadi kalau kita sudah menyaksikan matahari yang terbit dari alam ruhani. Begitu maksudnya. Sudah bisa menyaksikan itu? Sudah bisa belum? Nah, kalau belum bisa berarti selama ini kita hanya hidup ya, hanya hidup di aspek fisik. Karena yang menghidupi kita pun hanya matahari fisik yang terbit dari timur. Yang matahari terbit dari baratnya, dari alam ruhani, sama sekali belum menyentuh jiwa kita. Nah, ini yang menyebabkan manusia tumbuh secara fisik tetapi tidak tumbuh secara spiritual. Makanya di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Anak kecil yang beruban itu gambaran dari manusia ya, yang tumbuh secara fisik sampai beruban tetapi spiritualnya tidak tumbuh, ruhaninya tidak tumbuh. Tidak mengalami kedewasaan spiritual. Kenapa? Karena dia hanya tumbuh di aspek fisik. Tetapi dia tidak tumbuh di aspek spiritual. Intuisinya mati, ya, tubuh mentalnya amburadul, bahkan cakra-cakra energi dalam tubuhnya nyaris tidak mengalir. Akibatnya apa? Muncullah berbagai macam penyakit fisik. Ada yang penyakit di kepala, ada yang penyakit di dada, ada yang penyakit di perut, ada yang penyakit di kaki. Jadi seluruh organ tubuh ini nyaris tak berdaya karena apa? Karena mengalami simptom. Artinya apa? Artinya tubuh fisik ini sudah tidak kuat lagi menahan betapa robohnya tubuh-tubuh yang bersifat metafisik. Paham ya? Pelan-pelan ya. Ini masih 5 km per jam. Ya. Jadi ngerti ya hidangan dari langit yang saya maksud? Ya, nah, pertanyaan sebelum saya lanjutkan, kita butuh nggak hidangan dari langit? Butuh, ya. Jadi yang berasal dari bumi itu yang mana? Itu tubuh fisik. Sering saya ulang-ulang di kajian saya. Orang tua kita makan nasi dari bumi, makan kacang panjang dari bumi, makan jagung dari bumi, makan jengkol dari bumi, makan petai dari bumi, makan sayur-sayuran dari bumi, makan daging dari rumput, rumput dari bumi. Apa yang tidak dari bumi? Semua makanan-makanan itu dimakan, lalu jadi saripati. Saripati di orang tua yang laki-laki disebut sperma, saripati di orang tua yang perempuan disebut sel telur. Disemaikanlah oleh Allah cinta kasih kepada mereka berdua. Mereka berpelukan. Gara-gara berpelukan ketemu tuh sperma dengan sel telur di rahim ibu. Karena pertemuan itulah kemudian terjadi tubuh fisik. Gitu. Setelah tubuh fisik ini sempurna, maka Allah bilang di Al-Quran, Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika sudah sempurna tubuh fisikmu, aku tiupkan ruhku.
Jadi sebetulnya dalam diri kita itu ada dua unsur. Ya, ada unsur fisik, ada unsur metafisik. Tapi kebanyakan manusia hanya berfokus pada tubuh fisiknya saja, melupakan diri sejatinya. Sehingga nyaris tubuh yang metafisik ini tidak pernah diurus. Maka muncullah ayat Quran yang mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah mereka para pendusta agama, karena mereka itu mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Kalau tubuh fisik kita ada ibunya, ada bapaknya. Karena tubuh fisik kita mewarisi warisan fisik dari ibu, warisan fisik dari bapak. Iya. Makanya ibunya kurang mancung, anaknya juga pesek. Betul nggak? Bapaknya mancung, anaknya juga mancung. Betul nggak? Jadi secara fisik memang kita mewarisi ya warisan secara fisik. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kita lupa bahwa sebetulnya ada diri yang sejati kita yang bukan berasal dari bumi. Itu berasal dari Allah. Dikatakan di Quran, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah itu adalah tubuh rohani kita. Makanya tubuh rohani kita ini setelah selesai menunaikan tugas di tubuh fisik harus tahu jalan pulangnya. Nah, bagaimana tahu jalan pulang kalau dari sekarang dia tidak tahu nutrisi buat dirinya sendiri. Makanya pendusta agama itu mereka yang mentelantarkan tubuh rohaninya. Mereka yang mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya. Karena yang rohani itu tidak dilahirkan, ditiupkan di Quran juga. Jadi yang rohani tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi yang disebut dengan yatim itu hakikatnya adalah tubuh rohani kita. Nah, kalau kita mentelantarkan tubuh rohani kita, itulah pendusta agama. Jadi kalau kita sholat cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita haji umroh cuma fisik aja, pendusta agama. Kalau kita zakat, puasa hanya fisik saja, pendusta agama. Kalau rukun Islam itu yang 5 hanya dijalankan fisiknya saja, pendusta agama. Karena kita menelantarkan yatim yang ada dalam diri kita. Paham? Paham? Nah, naik kelas sedikit dong pemahamannya. Jangan gitu-gitu aja. Dan kalian ini kan sombong. Kalau sudah nyumbang ke panti asuhan dan menganggap yang disebut dengan yatim itu mereka yang tinggal di panti asuhan. Silahkan teliti oleh Bapak Ibu. Ada nggak anak di panti asuhan yang lahir ke dunia nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya? Ada nggak yang tiba-tiba datang ke dunia? Nggak ada. Semua ada ibunya, semua ada bapaknya. Cuman ibu bapaknya tidak tanggung jawab kan gitu aja. Atau ibu bapaknya sudah meninggal. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Saya ini ibunya udah meninggal. Ayahnya sudah meninggal. Kasihan gak sama saya? Yatim gak saya? Hah? Sumbang dong. Karena selama ini semua didangkalkan. Ya makanya saya tadi di pembukaan, hati-hati dengan teori konspirasi. Apalagi konspirasi ini berbau agama. Dogma, doktrin yang dibuat oleh kelompok kekuasaan tertentu di dunia ini yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena dia mendapatkan banyak keuntungan dari teori itu. Ini baru judulnya aja. Nah, kata kemenangan di Quran itu jelas sekali ya. Kemenangan itu ya, bahasa Arabnya al-fat. Padahal al-fat itu sebetulnya adalah keterbukaan. Makanya ada Quran surat al-fat. Ada Quran surat al-fatihah. Kalau al-fatihah itu kunci pembukanya, al-fat itu kondisi terbuka setelah dibuka oleh kuncinya. Dan siapapun yang sudah terbuka, lama-kelamaan dia akan mencapai satu derajat yang disebut dengan fauzan. Pada Quran dikatakan, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana zalika indallah fauzan azima. Itu Quran surat apa? Surat apa itu? Itu surat Al-Fat. Makanya kalau orang yang sudah terbuka segalanya.
terbuka pada pandangan orang, terbuka pada ilmu baru, terbuka pada pikiran-pikiran baru, tidak menutup diri, maka dia pasti akan memperoleh kemenangan karena keterbukaannya. Makanya kata faizin itu kan sering diucapkan ketika Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ucapannya minal aidin wal faizin. Itu doa. Doanya apa? Semoga Anda termasuk orang yang kembali id, faizin, dan memperoleh kemenangan. Harusnya ketika orang mengucapkan minal aidin wal faizin, ucapannya amin. Orang Bandung minal aidin wal faizin sami-sami. Tuh. Karena belajar agama dari kartu lebaran. Karena di kartu lebaran ada tulisan Arab minal aidin wal faizin, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya itu terjemahan dari minal aidin wal faizin. Udah berapa tahun Bapak Ibu lebaran? Gak ada yang berubah. Orang yang bilang minal aidin wal faizin, sama-sama. Ketololan ini sudah menyebar. Karena kita tidak sadar, hilang daya kritis, hilang daya kreatif. Bayangkan. Dan kita sudah seperti robot, menjalankan semua rutinitas itu, ya begitu-gitu saja. Nah, jadi kemenangan yang saya maksud di sini adalah ketika hidangan langit sudah kita raih, karena kita sudah mengalami keterbukaan, maka puncaknya kita akan memperoleh kemenangan. Dan siapa yang memperoleh kemenangan? Mereka yang sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, yang tahu jalan pulangnya, bebas rasa khawatir, bebas rasa takut, bebas rasa sedih, bebas rasa kecewa, sudah selesai hidupnya, maka dia sudah tidak takut menghadapi kehidupan, tidak takut menghadapi kematian. Dia bicara benar apa adanya, tidak pernah manipulasi, tidak bisa ditipu oleh orang lagi. Dan dia pun tidak menipu siapa-siapa. Dia sudah menjadi dirinya sendiri. Jadi orang yang memperoleh kemenangan adalah mereka yang sudah pulang kepada Allah di kehidupan yang sekarang. Dan pulang kepada Allah tidak usah menunggu kematian datang. Pulang itu bisa sekarang. Siapa orang yang sudah pulang? Orang yang sudah kenal kembali jati dirinya. Orang yang sudah sadar kembali siapa dirinya, sadar kembali siapa dirinya, dia sudah pulang. Makanya ciri orang yang sudah pulang, itu dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak perlu validasi dari luar, bahagianya sudah dari dalam. Tidak perlu persetujuan dari siapapun, sudah selesai. Maka ciri orang yang sudah pulang, di Quran digambarkan, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kolbunya sudah sakinah. Tidak reaktif lagi, tetapi kreatif. Ulangi kata-kata saya. Tidak reaktif, tapi kreatif. Nah, orang yang kreatif itu setiap saat dia menciptakan surga bagi dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kelimpahan, dia menarik semua hal-hal positif dalam hidupnya. Nyaris tanpa upaya dia bisa menarik semua yang dia dampakkan dalam hidupnya. Dan banyak lagi ciri yang lain. Mau begitu? Mau begitu? Pulang. Pulang. Oke.